Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di MSC Channel. Oke, di video kali ini saya masih bersama Mang Balak. Nah, tentunya sedang mengerjakan atau sedang merapikan beberapa pohon sancang ya teman-teman. Salah satunya yang sudah Mang Balak rapikan atau ya dirapikan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh pohon sancang ukuran small ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Mungkin masih ada beberapa pohon lagi yang belum kita rapikan, nanti akan dirapikan oleh Mang Balak. Untuk itu ikutin terus videonya dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, mungkin pohon sancang ini termasuk pohon yang gampang dirawat ya teman-teman, ataupun gampang perawatannya gitu ya. Kebanyakan pohon sancang mungkin yang teman-teman sudah tahu ya, sancang itu daunnya bisa sangat kecil sekali teman-teman ya. Dan pengecilannya itu terjadi setelah setiap ada pemotongan cabang ya teman-teman. Mungkin setiap kali ada pemotongan cabang, daunnya pasti untuk kalau sancang itu langsung mengecil teman-teman ya. Ya mungkin itu bagian dari karakter pohon itu sendiri teman-teman. Nah, jadi dan untuk perawatannya juga sangat mudah. Nah, cuman ada beberapa kelemahan untuk si pohon sancang ini. Mungkin buat teman-teman yang baru belajar menanam sancang atau memulai belajar memelihara atau merawat bonsai sancang ini, ada beberapa kelemahan sancang, diantaranya yaitu untuk batangnya sendiri. Kalau sancang ini agak cukup rentan patah ya teman-teman. Jadi untuk pengawatan atau wiringnya itu harus tepat gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kegedean dan juga jangan sampai terlalu kecil juga, jangan. Ada ya, ukuran yang ideal. Nah, untuk si sancang ini agar tidak patah gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, sancang itu rentan terhadap beberapa hama ya teman-teman. Ada hama kutu putih, ada hama jamur. Nah, itu harus kita waspadai atau harus kita perhatikan juga teman-teman ya. Karena sancang ini termasuk pohon yang cukup gampang lebat daunnya, cukup rapat gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang mesti harus kita perhatikan lagi teman-teman. Cuman ada itu baru kelemahan. Cuman kelebihannya sancang itu kan tadi yang dua itu adalah kelemahannya mungkin ya. Nah, kelebihannya itu si sancang ini bisa bertahan di cuaca panas teman-teman gitu. Jadi dia lebih suka untuk berada di tempat yang panas gitu. Berbeda dengan pohon-pohon sejenis lainnya, mungkin ada pohon yang tidak begitu suka sinar matahari, mungkin ada. Kalau untuk sancang justru dia malah suka atau malah dia lebih seneng terkena sinar matahari langsung. Nah, mungkin ada beberapa bagian yang gampang mati ranting. Nah, mungkin itu salah satu kelemahan sancang. Nah, cara mengatasinya adalah dengan cara dijemur secara full teman-teman ya. Nah, dan juga jangan lupa diperhatikan penyiramannya kalau bisa di pagi dan sore hari. Karena sancang ini termasuk pohon yang suka panas tapi dia suka air juga gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri, si sancang ini cukup disiram pagi dan sore, kemudian dikasih pupuk secukupnya. Nah, kebetulan pupuk yang saya gunakan ini pupuk yang umum ya teman-teman untuk semua jenis bonsai, yaitu Dekastar atau Osmocote ya teman-teman. Jika teman-teman berminat silakan order di kami, juga ada Osmocote Dekastarnya itu dengan harga 95.000 per 500 gram teman-teman. Ada pohon yang terkena jamurnya seperti apa, mungkin cara penanganannya seperti apa, nanti kita tunjukin buat teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, ini seperti ini contoh jamur yang ada di pohon sancang ya. Nah, contoh jamurnya ini seperti ini, warnanya putih tuh. Nah, warnanya putih. Ini dia dominannya menempel di batang ya teman-teman. Di batang. Kemudian
dia bisa menutup selaput kambium ataupun bagian kambium. Nah, seperti ini. Terus gimana? Ini bisa menyebar atau sangat berbahaya untuk si tanaman sancang ini, sangat berbahaya karena jika dibiarkan teman-teman atau diantepin baiklah begitu ya kalau bahasa kita mah, diantepin begitu tuh dia bisa ngejeplak, kayak apa namanya, ngejeplak terus begini. Nah, ini bisa ini dari putihin warna putih seperti ini bisa menghitam teman-teman. Nah, ini jangan salah ya, dari warna putih ini dia bisa lama-lama akan hitam teman-teman, akan menghitam. Nah, jadi si batang si sancang ini bisa mati teman-teman atau busuk. Nah, itu kelemahannya si sancang ya teman-teman. Terus cara penanganannya gimana? Nah, nanti kita tunjukin cara penanganan yang paling sederhana ya teman-teman ya. Nanti saya kasih metode atau caranya untuk membersihkan si apa nih namanya, si kutu ini atau si hama ini tuh, ya kan? Nah, nanti cara pertama yang paling simpel itu yaitu dicuci teman-teman dengan sikat, dengan air bersih tentunya. Kalau bisa dengan sabun. Nah, sabun yang saya gunakan itu biasanya pakai Sunlight. Nah, itu paling aman ya teman-teman. Nanti dicuci pakai nanti kita cuci ya teman-teman. Nanti ikutin terus cara pembersihan si kutu putih ini dengan cara yang pertama ini teman-teman. Nanti kita cuci bersih, nanti ada cara yang kedua. Nah, untuk itu nanti ikutin terus videonya. Cara kedua ini nanti saya kasih tahu setelah pembersihan ini, oke? Nanti ini langsung aja kita cuci. Yuk ikutin terus videonya. Oke teman-teman, nah ini pertama kita siapkan air. Nah, ini selangnya teman-teman ya. Nah, selangnya pastikan keluar air ya teman-teman tentunya. Nah, seperti ini. Kita siram dulu perlahan seperti ini. Nah, kita siram seperti ini, kita basahi dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah siapkan juga sikat gigi. Nah, sikat gigi bekas, ya bekas ataupun baru bolehlah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini. Ini adalah cairan sabun Sunlight atau sabun pencuci piring teman-teman ya. Ya bisa apa aja. Ini yang penting sabun pencuci piring dan pencuci buah juga. Nah, ini kita seperti ini. Nah, kemudian kita gosokkan ke bagian yang ada kutunya tadi. Nah, di sini ada bagian kutu yang nempel di batang ini. Kemudian kita cuci saja seperti ini teman-teman tuh, sampai berbusa. Nah, sampai kita pastikan si kutu itu bersih ya teman-teman. Nah, ini adalah cara pertama ya. Cara pertama membersihkan kutu putih yang menempel pada batang sancang teman-teman tuh. Nah, ini kita mulai dari bawah dulu, dari kolong teman-teman, dari kolong si pohon. Nah, seperti ini. Karena biasanya kutu-kutu putih ini lebih senang atau lebih dominan itu ada di bawah batang pohon tersebut ya teman-teman tuh. Seperti ini. Nah, makanya kita dimulai dari bawahnya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian setelah bawah batang ini sudah dirasa cukup bersih ataupun si kutu-kutunya sudah agak menghilang, nah kita lanjutkan ke bagian atas teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini rutin dilakukan sebelum si kutu putih itu menyebar teman-teman. Nah, makanya sancang itu yang saya bilang tadi butuh perhatian khusus, nah, atau perawatan khusus untuk si sancang ini, yaitu dia harus sering diperhatikan teman-teman gitu. Kenapa bisa berjamur seperti ini ya? Ini karena apa namanya nih, daunnya ini atau batang ini tidak terkena sinar matahari teman-teman, makanya dia membutuhkan sinar matahari yang full gitu. Jadi makanya untuk meminimalisir datangnya si hama, nah makanya harus dijemur atau disimpan di tempat yang panasnya itu full gitu teman-teman. Nah, setelah bawahnya udah oke semua nih, kita sikat. Nah, kemudian batang utamanya kita bersihkan juga sela-selanya seperti ini tuh. Ini hingga berbusa seperti ini. Kemudian setelah kita rasa ini pohonnya sudah bersih teman-teman nih,
udah bersih seperti ini, kemudian kita bilas dengan air. Nah, seperti ini kita bilas. Nah, ini cara pertama teman-teman, cara pertama yang terbilang cukup irit atau cukup murah ya teman-teman, murah dan juga mudah. Itu cukup pakai pembersih sabun pencuci piring. Nah, pohon kita kembali kinclong lagi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini tadi kan ada beberapa sabun-sabun yang mungkin menetes ya. Ini kita bersihkan seperti ini. Kita siram ini bagian medianya. Nah, seperti ini sampai tidak mengeluarkan busa agar si zat sabunnya itu turun ke bawah. Nah, seperti ini, oke. Nah, setelah ini kita jemur, nanti kita jemur, oke. Nah, untuk cara perawatan kedua yaitu dengan menggunakan ada ini nih, sebentar ya. Nah, dengan menggunakan antrakol teman-teman. Nah, ini antrakol. Nah, ini antrakol, dan gimana sih pakai antrakol itu? Nah, nanti kita tunjukkan untuk ke pohon ini juga nih. Ini tadi mungkin cara pertama ya. Nah, ini nanti kita kita bersihkan atau kita lindungi supaya tidak terkena jamur lagi, kita menggunakan antrakol. Nah, pertama si antrakol ini kita larutkan di dalam air. Di dalam air yang secukupnya aja, dikit aja teman-teman. Nah, kita taburkan seperti ini. Nah, taburkan, kemudian kita aduk. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, dan jangan lupa teman-teman, antrakol ini kan kimia yang lumayan beracun teman-teman. Jadi disarankan untuk teman-teman yang mungkin punya sarung tangan, alangkah baiknya pakai sarung tangan. Nah, kalau tidak menggunakan sarung tangan juga pun nggak apa-apa, tapi jangan misalkan setelah memegang ini seperti ini kan saya tuh belepetan tuh tangannya kena. Nanti dicuci bersih, terus jangan, kalau teman-teman yang merokok gitu ya, jangan langsung merokok. Nanti ini kan berbahaya, takutnya tertelan ya. Ini sangat berbahaya teman-teman. Gitu. Ada kadar racunnya. Nah, jadi diharapkan itu harus berhati-hati. Jadi setelah menggunakan ini jangan merokok langsung. Cuci tangan dengan sabun hingga bersih, biar kering dulu tangannya, baru boleh merokok lagi ataupun makan ya. Makan juga jangan ya. Nah, ini kemudian setelah kita larutkan seperti ini. Nah, setelah kita larutkan seperti ini teman-teman, baru kita oleskan ke si bagian batang. Nah, seperti ini. Tuh. Ini cara menggunakan antrakol ya teman-teman. Nah, kita oleskan ke batangnya saja teman-teman. Seperti ini, menggunakan koas. Nah, itu ke batangnya saja. Ini untuk mencegah si kutu-kutunya itu datang lagi atau datang teman-teman. Nah, dan juga melindungi si kulit batangnya ini dari ancaman hama gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup batangnya saja yang kita kasih antrakol. Itu yang sekiranya diserang oleh hama kan batangnya, bukan daunnya ya teman-teman. Nah, untuk daunnya sendiri dia ada kutunya juga, cuman untuk perawatannya mungkin bukan pakai antrakol seperti ini. Itu mungkin lebih ke insektisida ya. Banyak di toko-toko pupuk mungkin ada insektisida. Nah, mungkin teman-teman silakan cari aja insektisida. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Nah, ya kan? Nah, setelah seperti ini baru kita jemur teman-teman, oke? Kita jemur. Gitu. Teman, setelah tadi kita kasih antrakol, nah kemudian kita tanam, kita jemur seperti ini di tempat yang panas ya, yang panasnya full, biar dia cepat mengering teman-teman, oke? Oke teman-teman, itu tadi cara perawatan sancang dan cara pemeliharaan sancang. Nah, buat teman-teman yang mau membeli antrakol tadi, terus pupuk dekastar ataupun peralatan bonsai yang lainnya juga, nanti saya tulis di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Langsung aja hubungi kita di MSD Bonsai, oke?
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.